Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa ini? Ayatnya 5 ya. 5 apa 4 ya? 5 ya. Tadi saya bilang 4. Saya gedein dikit. Nah. Wa ma adara kamal hutamah. Narullahil muqadah. Nah, sampai sini ya. Oke, monggo. Ada apa nih domir mustatir? Oke, izin keluar dulu Ustadz. Mau siap-siap. Oh iya. Mr. Azumi, domisili di mana Kang? Oh, monggo. WA di admin ya, Mr. Azumi. Mudah-mudahan kita ada jodoh untuk ketemu. Ada jodoh. Oke Pak Rofi, ayat kelima. Oke. Wa ma adara kamal hutamah narullahil muqadah. Nah, ini. Oke. Kita mulai ya. Bentar nih. Tertibkan dulu. Indra Baih, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Wa ma adraka. Ini wawunya masih atop. Ma-nya adalah isim istifham. Kalau ma isim istifham itu berarti menjadi apa, begitu ya. Beda sama huruf. Jadi istifham itu ada huruf, ada juga isim. Kalau huruf tidak jadi apa-apa. Tapi kalau isim dia menjadi apa-apa. Nah, begitu. Bu Yeni 905. Assalamualaikum Pak Yai, saya hadir lagi. Alhamdulillah Bu Yeni. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Yeni ya. Gitu. Jadi emaknya adalah isim istifham ya, bukan huruf istifham. Kalau huruf istifham itu cuma 2. Kalau tidak a, hal, begitu ya. Selain itu namanya isim istifham. Jadi kalau isim istifham dia menjadi apa? Nah, begitu. Nah, kebetulan di sini maknya isim istifham fi mahali raf'in mubtada'un. Nah, berarti dia menjadi mubtada. Nah, begitu ya. Jadi ma isim istifham sebagai mubtada. Kemudian depannya ada adro. Nah, ini adro adalah fi'il madi. Ini mazid 1. Af'ala. Ya, ada roya. Aslinya di sini ada huruf ilat ya. Tapi kalau huruf ilat itu menelan harokat, itu bahasanya saya ya. Maka cukup dibaca adro. Jadi adro ini adalah fi'il madi mazid 1. Adro. Ya, makanya dalam tafsirnya a lama. Nah, ini mazid 1 ini. A lama ya. Jadi adro fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke ma. Kaknya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih. Adroka, nah ini adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul. Nah begitu ya. Oke. Jadi adroka kalimat ini adalah sebagai khobar dari lafad ma. Nah begitu. Lalu di sini ada malhutomah. Malhutomatu. Ini ma-nya juga isim istifham. Di awal dia menjadi mubtada. Al-hutomatu adalah khobar yang dirofakan dengan domah. Nah, begitu ya. Oke. Jadi malhutomatu ini adalah kalimat. Nah, kalimat ini fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Jadi malhutomah ini sebagai maf'ul dari adro. Nah, begitu ya. Oke. Jadi, saya ulang. Wawonya adalah huruf atof. Maknya adalah isim istifham sebagai mubtada. Adro fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke ma. Kaknya domir mutasil. Kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih. Nah, maka di depan ada sebuah kalimat. Maknya adalah isim istifham sebagai mubtada. Al-khutomatu khobar dari lafad ma yang dirofakan dengan domah. Mal-khutomatu ini kalimat. Nah, kalimat ini fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Jadi mal-khutoma ini adalah maf'ul dari adro. Begitu ya. Oke, jadi
Wama adro kamal hutoma, ini adalah satu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, yang khobarnya itu berbentuk kalimat. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian di sini ada narullahil muqadatu. Nah, ini naru, ini adalah badal dari lafad al-khutomatu. Badal mengikuti mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya rofa, maka dibaca rofa. Nah, begitu ya. Jadi, naru adalah badal dari lafad al-hutomatu. Gitu. Wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Al-muqadatu na'at dari lafad naru. Nah, begitu. Oke, Pak Ahmad, terima kasih. Oke. Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Ustadz. Ikut ngaji Ustadz, monggo. Pak Azhar Sob, terima kasih. Oke, ya mudah-mudahan berkah rezekinya Pak Ahmad. Oke, ya saya ulang ya. Saya ulang. Wawanya atop manya isim istifham sebagai mubtada, ada ro fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke emak. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Mal hutomah, manya adalah isim istifham sebagai mubtada. Al hutomatu khobar dari lafad ma. Mal hutomatu, kalimat ini adalah sebagai maf'ul bih dari adro. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian naru, kenapa dibaca rofa? Dia badal dari lafad al hutomatu. Badal mengikuti mubdal minhunya. Kalau badalnya, kalau mubdal minhunya rofa, maka badalnya harus rofa. Jadi naru badal dari lafad al-hutomatu yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasro. Al-muqadatu na'at dari lafad naru. Ya, begitu ya. Oke. Oh iya, siap Azhar. Azhar Moong, oke, jangan lupa ya upload di YouTube, insya Allah. Yang kemarin juga belum diupload Pak, insya Allah ya, nanti saya upload. Oke. Pak Ali Murtado, nah ini Pak Ali Murtado baru saya sapa, ini beliau, Masya Allah, sehat Pak Ali. Pak Ali Murtado 3351. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Ali Murtado. Nah ini Pak Haji Mamad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kolot hadir, belum absen. Semoga Pak Ustadz sehat berkah. Amin. Oke Pak Rahman Teh, izin Pak Guru, mau aktivitas, monggo. Mudah-mudahan berkah Pak Rahman ya. Oke. Kemudian nyimak. Siapa ini? Waduh, kelewat ini. Pak Ali Murtado, alhamdulillah Ustadz. Nah ini dia. Pak Ustadz Dr. Suheri, alhamdulillah, salam Kiai, waalaikumsalam ya. Oke, ikut belajar. Oke Pak Dokter, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah dan sehat selalu Pak Dr. Suheri ya. Oke, sudah paham ya, insya Allah ya. Oke, oke, sebentar. Mau batuk dulu ya. Oke. Oke Pak Amiruddin, sehat-sehat selalu semuanya. Amin Pak Amiruddin. Oke, Al-Fakir, terima kasih. Semoga berkah selalu. Oke, Pak Haji Anwar Bogor hadir. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah. Gimana Pak Haji? Sehat Pak Haji Anwar? Masya Allah. Pak Munawar, Medan hadir Ustadz. Alhamdulillah Pak Munawar. 9461. Oke, Farso. Farso, terima kasih. Semoga berkah Pak Farso ya. Kemudian Pak Dani, oke, Surabaya hadir. Nah, Mbak Nadia mana ya Mbak? Munadia. Bu Haji Hani hadir hari ini, Masya Allah. Kok tidak kelihatan ini absennya.
Pak Wendy, terima kasih Pak Wendy Al-Bahri, terima kasih. Keluarga besar Mak Iyo, keluarga besar M Iyo, oke. Haji Rosid hadir, alhamdulillah. M dan H Cikampek hadir, Ajingan, alhamdulillah. Oh, M dan H itu Cikampek ya, deket dong, tetanggaan ya. Pak Romli, Assalamualaikum Ustadz, ngopi Ustadz, monggo. Pak Romli nawarin kopi. Lanjut ya, oke kita lanjut. Wama adraka mal hutamah. Oke, nanti kita siapkan Fathur Rabbani ya, insya Allah. Wama adraka mal hutamah. Nah, ini ayatnya luar biasa yang kemarin ya. Al-Bahri Almia. Al-Bahri Armia, oke. Dan ma biasa diartikan tahukah engkau, begitu ya. Wama adroka, biasa diartikannya begitu ya, tahukah engkau mal hutomah, apa hutomah itu? Nah, biasanya begitu ya, arti kerennya itu seperti itu ya. Makanya di sini a'lamaka, dia memberitahumu, begitu. A'lama itu majid satu ya. Mu-nya ini sebetulnya asalnya ditujukan kepada baginda Nabi ya. Jadi tahukah engkau, biasanya begitu ya, kalau nadanya bertanya itu begitu. Narullahil muqadah. Nah, jadi tahukah engkau apa hutomah itu? Maka narullahil muqadah. Ingat, ketika ada satu kata yang diidofahkan, ya, yang bersandar kepada sesuatu, maka nilainya itu kepada sesuatu. Contoh, Baitullah. Bait itu rumah. Biasa rumah. Tapi ketika diidofahkan dengan lafaz Allah, maka rumah itu menjadi luar biasa. Baitullah. Tuh. Jadi mudhof bersandar kepada sesuatu yang mulia, maka mudhof ikut mulia. Kita bersandar kepada Al-Quran, maka kita pun akan menjadi mulia. Karena yang disandarinya adalah sesuatu yang mulia. Nah sekarang, narullahi. Neraka yang disandarkan kepada Allah, maka itulah neraka yang paling panas. Jadi kalau ditanya, neraka apa yang paling panas? Adalah hutomah. Karena satu-satunya nama neraka yang diidofahkan ke lafaz Allah. Nah, begitu. Di Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jadi, hanya neraka hutomah itulah. Neraka yang namanya digabung dengan nama Allah. Jadi artinya, neraka yang sangat panasnya luar biasa. Itulah neraka hutomah. Narullahi. Jadi ini idofah. Ingat tadi, ketika ada satu kata yang diidofahkan kepada satu kata berikutnya, maka bernilai dengan idofahnya, dengan mudhof ilaihnya. Tadi saya kasih contoh, ketika rumah bait adalah biasa. Ketika diidofahkan dengan lafaz Allah, maka menjadi baitullah. Maka ini menjadi rumah yang luar biasa. Nah, begitu. Pak saya, alhamdulillah Pak saya hadir juga, gitu ya. Makanya kemarin penjelasan saya tentang hutomah tidak mesti di akhirat. Di sini pun bisa terjadi ketika seseorang menumpuk-numpuk harta karena khawatir di masa tua. Nasib di masa tuanya merasa was-was, khawatir. Sehingga dia menumpuk-numpuk harta dan tidak ditunaikan di jalan Allah. Tidak bersedekah, tidak berinfak, tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Maka hartanya akan menjadi malapetaka. Akan meremukkan dirinya. Karena hutomah itu hancur luluh berantakan. Itu. Hatinya menjadi hancur ketika masa tuanya. Karena hartanya dihabiskan oleh anak-anaknya dan anak-anaknya tidak menghargai dirinya. Itu ya. Makanya dijelaskan wama adraka mal hutomah. Tahukah kamu apa hutomah itu?
narullahil muqadah. Yang kita perhatikan adalah narullahi, nama neraka yang digabung dengan nama Allah. Nama neraka yang disandarkan kepada Allah, itu artinya neraka yang paling panas. Begitu. Oke Mbak Hani, kalau kursus ke Pak Yai setiap hari ada jadwalnya. Apa? Cuman seminggu sekali? Ya, cuman seminggu Mbak Hani ya. Karena itu tadi waktunya terbatas. Dicoba dulu Mbak Hani ya. Insya Allah walaupun 1 minggu insya Allah cukup. Ya, karena tidak lama Mbak Hani ya. Kita hanya cuma 16 jam. Gitu Mbak Hani, insya Allah. 16 jam bisa baca kitab. Insya Allah ya. Tinggal pelatihan. Ya, artinya tinggal latihannya. Insya Allah kita pandu latihannya. Mas Yanto hadir juga. Alhamdulillah Mas Yanto, gimana, sehat Mas? Nah, gitu Mbak Hani ya. Mudah-mudahan kalau Mbak Hani minat tinggal komunikasi dengan admin ya. Lope-lope bukan neraka jahanam ya Yai. Yang paling ngeri, bukan. Nama neraka yang digabung dengan nama Allah itulah neraka yang paling ganas. Neraka yang paling panas. Neraka yang paling menakutkan. Karena satu-satunya nama neraka yang digabung dengan Allah, lafaz Allah adalah khutomah. Buat siapa itu? Orang yang suka menggunjing, orang yang suka mencela, orang yang menumpuk-numpuk harta demi masa tua. Itu. Takut dengan masa tua yang sengsara, sehingga muncul kebakhilan. Itu. Tapi kalau menabung dengan tetap menjalankan perintah-perintah Allah, tetap bersedekah, tetap berinfak, tetap membelanjakan hartanya di jalan Allah, tidak salah. Tapi ketika menabungnya itu lupa diri, lupa dengan perintah-perintah Allah, maka dia akan dijebloskan di neraka khutomah. Baik khutomah yang ada di dunia, dia hidupnya akan dikecewakan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya tidak ada satupun yang soleh. Sehingga masa tuanya merana. Harta banyak tidak menggairahkan. Justru dengan hartanya yang banyak menjadi malapetaka bagi dirinya. Nah begitu. Itu yang disebut khutomah dunia. Makanya disebut oleh Allah narullahil muqadah. Ya, mus'aratu. Mus'aratu. Itu. Jadi yang membakar. Ya. Nanti dijelaskan pada ayat berikutnya. Begitu. Pak Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yanto. Oke Pak Ahmad, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Ahmad ya. Alhamdulillah beliau kemarin juga saya sapa ya. Oke, Al-Jili masih menyimak Al-Jili. Ya, Al-Jili tentu pagi-pagi ini sibuk ini ya. Ngurus tentang anak-anak ya. Oke, mudah-mudahan berkah. Ya. Oke Mas Yai, subhanallah. Al-Jili 21. Masya Allah. Begitu ya. Oke, Masya Allah. Oke, sekarang kita coba bahas di Fathur Rabbaninya ya. Joko Sar, Joko hadir. Masya Allah. Pak Joko dari mana ini Pak Joko? Joko hadir. Iya siap. Mudah-mudahan istiqomah Pak Joko ya. Pak Fauzi Hasan. Nah ini Assalamualaikum. Izin mengikuti kajian Ustadz. Siap. Pak Fauzi Hasan ini Batam kalau tidak salah. Oke, santri sukses. Oke, Umi Khadijah. Hadiroh Yai. Masya Allah. Umi Khadijah sehat selalu Umi. Oh, Pak Joko Mampang. Oke, Pak Joko. Nah, ini Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana Pak Teguh, sehat? Nah, ini dia Bu Haja Iis. Oke, Bu Haja Iis. Mas Aroti tadi apa, Ustaz? Alhamdulillah Bu Mira juga hadir. Oke, Bu Mira semoga sehat selalu ya. Hari ini saya tidak hadir offline ya. Ada urusan Bu Mira ya. Oke, yang harus diselesaikan, jadi tidak bisa ditinggal ya. Oke, mohon maaf ya offline-nya. Oke. Bu Aan, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya kita mau beli bukunya? Hubungi admin, gitu. Pak Aan, alhamdulillah. Gitu ya Pak Aan ya, insya Allah. Pak Ahmad,
baru bisa ngikutin pengajiannya Yai. Mudah-mudahan oh ya, dimudahkan dalam pemahaman. Amin. Oke. Bu Mira, iya Pak Ustadz. Semoga barokah. Amin. Oke. Pak Anto, Jogja. Oke Pak Anto. Hadir Pak Anto. Mudah-mudahan istiqomah Pak Anto ya. Oke. Ayo kita buka Fathur Rabbani. Agar kita tidak dijebloskan. Maksudnya begitu. Tidak dijebloskan kepada hutomah. Bagaimana caranya? Nah begitu ya. Agar kita selamat dari hutomah. Ternyata hutomah adalah neraka yang paling panas. Neraka yang paling membinasakan. Neraka yang paling apa ini? Ya pokoknya yang menyeramkan ya. Karena digabung dengan lafaz Allah. Pak Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum. Bogor, Dukuh Ilir hadir Yai. Izin ngaos Yai. Monggo. Mudah-mudahan tambah berkah ya Pak Syarif ya. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah. Anak Adem, oke, Adem. Dari mana nih? Adem ini. Pak Ana, oke, Pak Ana Adem, Masya Allah. Mak Dedi Ponri gitu ya. Oke. Si Emen, terima kasih si Emen. Ulil Ahmad, Jepara hadir, Alhamdulillah. Oke. Kita buka Fathur Rabbani-nya. Oke, Abi Makmur, berkah ilmunya Yai, amin ya. Saya baca ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka a'lamaka mal hutamatu narullahil muqadatu al mus'aratu. Nah, ini ya insyaallah nanti saya pertegas lagi ya. Oke. Panunu Bunsen 599. Oke, salam dari Malaysia ya Pak Ustadz. Masya Allah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita dipertemukan Pak Nunu. Ya, penunu gitu ya. Penunu. Mudah-mudahan kita dipertemukan nanti Pak. Oke, siap. Insya Allah. Oke, hubungi Pak Azhari Tholib Pak Nunu ya. Mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah. Oke. Udah siap? Fathur Rabbani sekarang ya, kita coba Fathur Rabbani-nya agar kita tidak terjebak itu dengan hari esok. Ya. Ya, mereka yang masuk neraka hutomah itu akibat resah dengan hari esok. Gitu. Dia takut menghadapi masa depan. Gitu. Sehingga dia mengumpulkan hartanya dan dia tergolong alladzi jama'a malan wa'ad dada. Oke, saya jepit dulu biar aman. Nah ini. Oke, Fathur Rabbani. Nah ini Kalista. Assalamualaikum, hadir Ustaz. Nah ini Kalista. Baru hadir, ini Kalista dari mana aja nih Kalista. Tentunya sibuk ya Kalista ya, istimewakan waktunya. Mudah-mudahan Allah beri waktu dan ternyata waktu itu mahal. Ya, waktu untuk mengaji itu mahal, tidak sembarang orang bisa. Apalagi di zaman sekarang ya. Oke. Al-Bahri, Armia, salam bahagia tanpa batas buat semuanya yang ngaji di room Yai. Masya Allah. Al-Bahri, terima kasih. Oke. Waduh, ini sanyonya bunyi ya. Saya ini dulu, tutup dulu. Ya, takut mengganggu suaranya. Oke. Halamannya, nah ini Pak Dedi Rustandi, halamannya 148. Oke, halaman 148. Pak Razi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, Pak Razi mudah-mudahan istiqomah. Oke. Mbak Siti Rokayah. Oke, juga sudah bergabung ya. Oke, halamannya 148. Pak Bahrudin, mana ini Pak Bahrudin? Saya belum sapa beliau. Pak Bahrudin hadir. Masya Allah, mana nih Pak Bahrudin? Oke, santri sukses. Murid baru, belum punya kitabnya Yai. Monggo hubungi admin.
time isbar majelisnya Ustadz. Oke. Majelisnya 38 ya. Majelis 38. Mbak Lena, Assalamualaikum Ustadz, baru gabung. Mbak Lena, oke, kenapa Mbak Lena? Oke, Pak Bahrudin 61, dari tadi udah hadir Pak Ustadz. Oh, Masya Allah, saya belum sapa. Pak Bahrudin, saya takut nih Pak Bahrudin ada halangan gitu. Alhamdulillah ya, Pak Bahrudin hadir. Oke, Pak Bahrudin. Mas Erjan, oh privatnya berjamaah Ustadz, tidak. Privat itu satu-satu. Mas Erjan ya, satu-satu ya, sebab kalau barang-barang itu speednya nanti beda-beda ya. Kalau satu-satu jadi saya tahu harus seperti apa speednya, dipercepat, diperlambat begitu. Insya Allah hasilnya sama. Oh Bu, Pak Aan, alhamdulillah Pandeglang Banten hadir. Oke, siap Pak Aan. Ki Wan gitu ya. Aku sapa dong biar gak ngantuk. Siap Ki Wan, oke Ki Wan gitu kan ya. Pak Tito, Assalamualaikum, Blitar hadir Ustadz. Oh iya Pak Tito Blitar ya. Pak Barudin, tadi absennya kelewat. Oh gitu Pak Barudin, pantesan. Papi Jawa, Joglo, Assalamualaikum, Derek Ngawas Ustadz. Oke, Bu Wiwin, Teh Mimin, oke. Speednya oke, kayak naik motor ada speednya, iyalah. Jadi ini harus gigi 1, yang ini harus gigi 2, begitu jadi ketahuan. Ya. Nah ini Mbak Tuti Yunara, Assalamualaikum, maaf telat lagi ya, alhamdulillah. Ini cucu sembuh. Apa ini? Cucunya udah sembuh. Oh gitu, alhamdulillah. Moy, itu kitab Bapak Ustadz. Oke, kitabnya itu Fathur Rabbani. Pak Ridwan, Assalamualaikum, hadir Kang. Ana Fatha hadir. Wonosobo, hujan, Masya Allah. Rizky, Mbak Ana. Oke, Rizky. Oke ya. Mudah-mudahan tidak terdengar suara yang lain ini ya. Ini ada suara baru ini. Pak Haji Muhammad, Kikwan, Pandeglangnya di mana, Pak? Oke, Pak Haji Muhammad itu nanyain ya. Kikwan, oke. Yuk kita lihat mulainya dari mana. Nah, di sini ada lau. Oke, saya benahi dulu ya posisinya, biar enak. Nah, benahi dulu. Tulisannya jelas. Nah, kita mulai dari sini. Nah, dari sini. Ini masih mentok ini. Bentar ya. Ini mentok nih, harus gitu. Biar posisi kitabnya itu enak. Oke. Nah, ini. Di sini ada lau. Oke, sudah siap? Padi Waluyo, Jakarta cuacanya sahdu. Wah, Masya Allah. Kayak lagunya Bang Roma, Pak Hadi. Sahdu. Pak Bahrudin, majelis Pak Ustadz. Majelisnya 38, Pak Bahrudin. Majelis 38. Pak Rofi, jelas saya. Alhamdulillah. Oke, kegedean apa sedang ini tulisannya? Oke, saya kecilin dikit ya, barangkali terlalu gede. Bu Yeni, Pak Hadi Waluyo, itu ketawa tuh Bu Yeni. Oke. Kita dari sini ya, ingat tadi bahwa kita jangan sampai kejebak dengan hari esok. Ya. Resah hari esok itu menyebabkan diri kita masuk ke perangkap alladzi jama'a malan wa addada. Gitu. Pak Azari sudah ketemu Pak Azari. Oke. Pak Razi, majelis apa Ustadz? Majelisnya ke-38 ya. Ke-38. Kalau yang kitabnya putih tinggal langsung ya, halamannya 148 gitu. Tapi kalau kitabnya yang lain, maka kita lihat majelisnya. Jadi majelisnya 38. Oke, kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelah mana gitu Ustadz? Time iswer.
Sebelah mana? Apanya time? Nanyain apa time Iswar? Oke, Pak Razi, Nggi, Pak Haji Mamat. Alhamdulillah, saya mah Pandeglang. Apa ini? Oh, insya Allah mampir gitu. Pak Haji Mamat insya Allah kalau di Pandeglang, kalau Pak Haji Mamat lewat, itu mampir ya. Beliau itu ya, nomor satu silaturahminya ya. Insya Allah rizkinya jadi lancar. Itulah Pak Haji Mamat ya. Oke, Randu Alas, tengah. Oh, bukan, ya tengah, boleh tengah ya. Jadi kalau dihitung itu dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Barisan ke-16 dari bawah. Oke, time is where sudah, Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selesai ya, karena ini pembahasannya agak panjang ini. Ya. Lau ini adalah huruf syarat ya. Lawan daripada iza. Gitu. Kalau iza pasti terjadi. Kalau lau terjadi tapi sangat sedikit. Itu makanya lau lawan dari iza. Waduh, itu semut lewat-lewat lagi. Ini semutnya lewat-lewat lagi, Masya Allah. Kamu mau ngaji nih, Masya Allah. Lau sobarta. Nah ini, sobarta ini adalah fi'il madi. Fa'ilnya anta sebagai fi'il syarat. Ma'al zorof makan. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Kata setelah zorof mudhof ilaih. Jadi dibaca Allahi. Ya begitu. Jadi lau sobarta ma'allahi ta'ala. Nih ta'ala ini fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai kalimat iktirodiyah. Nah gitu. Ya al-jili ini kemarin nanyain al-jili, batasan-batasan kalimat itu masih agak bingung. Jadi satu-satu Pak. Kalau lau itu pasti ketemu dua kalimat. Begitu. Jadi kalau dibaca lau sobarta ma'allahi ta'ala, fi'ilnya sudah ada, fa'ilnya sudah ada, ditambah zorof, maka ini kalimatnya sebetulnya sudah sempurna kalau tidak dibarengi lau. Tapi kalau dibarengi dengan lau, maka harus satu ketemu kalimat lagi. Ketika satu ketemu kalimat satu lagi, maka menjadi jawab lau, maka sempurna menjadi satu kalimat. Nah, begitu al-jili. Ya. Oke. Ulil Ahmad, kalimat itirudiyah itu apa Ustaz? Kalimat sisipan. Ta'ala ini adalah fi'il madi, fa'ilnya huwa. Ini sempurna kalimat, fi'il dan fa'il. Dia masuk dalam satu kalimat yang belum sempurna. Maka kalimat ini namanya kalimat sisipan. Gitu. Lau sobarta ma'allahi ta'ala. Seandainya. Sobarta engkau sabar ma'allahi ta'ala. Bersama ketetapan Allah ta'ala. Nah begitu. Seandainya engkau sabar bersama ketetapan Allah ta'ala. Nah, ada nggak orang yang sabar bersama ketetapan Allah? Kalau kalimatnya sabar berarti ketetapan Allahnya itu cocok apa nggak cocok? Itu pertanyaannya. Ketika diperintahkan untuk sabar, berarti nasib yang diperolehnya, ketetapan Allah yang datang pada dirinya adalah ketetapan Allah yang cocok apa yang tidak cocok. Pasti yang tidak cocok. Sebab kalau cocok perintahnya untuk bersyukur. Nah ini lau sobarta ma'allahi ta'ala. Seandainya engkau bersabar ma'allahi ta'ala bersama ketetapan Allah ta'ala. Begitu. Ada nggak orang yang sabar bersama ketetapan Allah? Ada. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Tidak semua orang bisa bersabar dengan ketetapan Allah yang tidak disukai. Yang tidak diimpikan. Yang tidak didambakan. Dan ketetapan Allah itu datang pada dirinya. Bisakah bersabar? Adakah yang bisa sabar? Ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Loh, taunya dari mana? Lau. Tapi kalau iza, yang dipakai adalah iza sobarta ma'allahi ta'ala, maka orang yang sabar pada ketetapan Allah itu
sangatlah banyak. Ini hebatnya sebuah kalimat. Ya. Kenapa menggunakan lau? Karena jumlahnya sangat sedikit. Ketika orang itu bisa bersabar dengan ketetapan Allah yang tidak disukainya. Contoh, kita diberikan sakit yang tak kunjung sembuh oleh Allah. Bisakah engkau bersabar dengan ketetapan Allah tersebut? Ada orang yang sabar, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Dan kita masuk dalam golongan orang yang sedikit. Itulah orang yang istimewa. Orang istimewa itu jumlahnya tidak banyak, tetapi sedikit. Masuk kita ke situ. Karena Allah menyebutnya ada orang yang sabar di dalam ketetapan Allah yang tidak disukai. Nah, begitu. Nyambung? Nah, begitu ya. Oke, siapa ini namanya kecil banget. Assalamualaikum, izin gabung Ustadz. Oh, tapi namanya kecil. Bu Iis, ada Pak Ustadz, Nabi Ayub. Ya, Pak Teguh, maaf majelis berapa ya Ustadz? Majelis 38, Pak Teguh. Pak Ismail, kalimat iktirodiyah itu apa ya? Dan contoh lain. Contoh lainnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalimat. Kalimat di dalam kalimat. Itu namanya kalimat sisipan. Dalam bahasa Arabnya disebut kalimat i'tirodiyah. Gitu, Pak. Jadi kalimat sisipan. Gitu. Mbak Elan Niawa juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Wan, Assalamualaikum Mbak Yai. Saya Wandi hadir dari Cikalong Kulon, Cianjur. Oh, Masya Allah, Cianjur. Berarti temannya Bu Haja Iis. Apal Umu Isan, udah apal namanya. Bu Haja Iis. Oke. Ya. Mbak Munadia mana nih? Munadia. Bu Haji Hani. Mana nih Bu Haji? Hadir nggak Bu Haji? Masya Allah. Oke, Pak Amsar. Pak Amsar, Assalamualaikum Ustadz. Hadir dari Timika, Papua Tengah. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Oke, Ketoprak, Aji Metro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azhar Sob, ikut di YouTube. Boleh. Insya Allah ikut di YouTube ya. YouTube-nya udah tahu. Bunda, siapa tadi? Muhammad Ishak. Oke. Yang Kalimantan Barat ada Ustadz. Oke. Bu Mimi, nah ada lagi ini. Mimi, ada lagi Ustadz. Menjadi orang sabar, aduh kelewat. Pak Nur Kholis, Assalamualaikum. Oke. Kemudian, apa ini? Fuad, oke. Fuad Abdurrahman, 478. Sumedang hadir, Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ketoprak. Lanjut ya. Lanjut, saya ulang. Law sobarta ma'allahi ta'ala. Gitu. Seandainya engkau bersabar bersama ketetapan Allah Ta'ala. La ro'aita. Nah, ini namanya la robito. Kalau ada lau, biasanya berpasangan dengan la. Walaupun ada ya. Ada lau yang tidak berpasangan dengan la. Tapi kebanyakan lau ini pasti berpasangan dengan la. Makanya disebut la robito. Ya. Itu aslinya huruf taukid. Kalimat sesudahnya sebagai jawab lau. Gitu. Ya. La ro'aita. Ro'aita adalah fi'il madi. Fa'ilnya anta. Ajaiba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Minya huruf jar, lutfi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa mudhof. Hiknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bu Ratu juga hadir, Masya Allah. Emang enggak sibuk Bu Ratu, Masya Allah. Oke. User 145, Assalamualaikum, mohon izin mau ngaji Ustadz, monggo. Mama Syafiq juga sudah hadir, Alhamdulillah. Oke, ini verifikasi dulu ya. Ini sudah 1 jam berarti. Loh, kok langsung ya? Oke. Al-Jili mana ini Al-Jili? Masih mengikuti enggak ini? Masya Allah. Bedona sama Ustadz, bisa diulang i'rab ajaiba. Oke.
Jadi, mana tadi tulisannya? Nah ini. La ro'aita ajaiba min lutfihi. La-nya robitoh. Ro'aita fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Ajaiba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Minya huruf jar, lutfi majrur yang dijerkan dengan kasro wa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Umu Ihsan. Sampai jam 9 Ustadz. Masya Allah. Aduh Bu Hajais. Jangan dong, kelamaan nanti yang lain duduknya kecapean. Lanjut ya. Ro'aita ajaiba min lutfihi, ini sebagai jawab lau. Gitu. Jadi kalau diartikan, seandainya engkau bersabar bersama ketetapan Allah Ta'ala, la ro'aita, sungguh engkau pasti mampu melihat ajaiba, keajaiban min lutfihi, dari sifat lembutnya Allah. Nah, di situ Pak. Jadi kalau kita bisa bersabar dengan ketetapan Allah yang tidak kita suka, kita bersabar itu. Sungguh engkau pasti mampu melihat keajaiban dari sifat lembutnya Allah. Itu, ya. Makanya kuncinya satu, sabar. Khalid Fu ini sambil tiduran kok Yai. Oh, Masya Allah. Awas matanya merem. Kalau matanya merem, waduh bahaya itu. Sudah tidak mendengar lagi. Al-Jili. Masih Yai. Fathur Rabbani. Siap. Oke. Al-Jili 21. Ya. Nah. Jadi kalau kita bisa bersabar. Ada seseorang yang ditinggal meninggal sama suaminya. Sehingga dia menjanda. Dia sabar dengan ngurus anak-anak yatimnya. Dia banting tulang untuk meraih rizki dari Allah yang halalan thayyiban. Dia bersabar. Atau ada seorang istri yang punya suami yang brengsek. Tahu brengsek ya? Ya jelek rupa, akhlaknya buruk, tidak bisa mencari duit, banyak menuntut, KDRT. Bisa enggak tetap mempertahankan syariat bahwa dia harus hormat kepada suaminya, dia harus taat kepada suaminya karena surganya ada pada dirinya. Lau sobarta ma'allahi ta'ala la ra'aita ajaiba min lutfihi. Bisa tidak? Ada tidak orang seperti itu? Ada, karena lau ada tapi sangat sedikit, jumlahnya sangat sedikit. Ketika masuk dalam kategori itu berarti kita tergolong orang yang istimewa. Orang itu nyaman kalau cocok dengan nafsunya. Bisakah nyaman yang tidak cocok dengan keinginan dirinya? Nah itu. Pengen punya suami yang sesuai harapan. Tapi nyatanya didapat tidak sesuai harapan. Bisakah tetap sabar? Ya, ingin bekerja. Pekerjaan yang diperoleh tidak sesuai harapan. Bisakah tetap sabar dengan ketetapan Allah itu? Tidak semua orang bisa. Ketika dia menghadapi masa tua, yakinkah dia bahwa rizkinya akan ditetapkan oleh Allah sampai masa tuanya, bahkan sampai meninggalnya? Itu. Jadi kuncinya adalah disabar. Ya. Coba kita ambil contoh. Nah, ini ada contoh ya. Nah, ini contohnya adalah Nabi Yusuf. Oke. Yusufu alaihi salamu. Nah, ini Yusufu adalah mubtada yang dirofakkan dengan domah. Alaihi salamu ini adalah kalimat iktirodiyah. Nah, itu tadi yang nanyain kalimat iktirodiyah. Ya. Jadi alaihi, alanya huruf jar, hi-nya domir mutasil sebagai majrur. Alaihi jar majrur, kalau di awal dia menjadi khobar muqaddam, maka dibaca assalamu mubtada muakhir yang dirofakkan dengan domah. Alaihi salamu ini namanya kalimat, dan kalimat ini disebut kalimat i'tirodiyah. Kalimat di dalam kalimat. Gitu ya. Nabi Yusuf alaihi salam lamma sobaro ala al-akhdi wal ubudiyati wasijni
wadzulli. Nah, sampai sini dulu. Lihat, Allah memberikan satu contoh untuk kita. Apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalamu lama. Ketika sobaro, dia bersabar. Itu berarti sobaro adalah fi'il madi, fa'ilnya huwa. Huwanya kembali ke Nabi Yusuf. Ya. Ketika Nabi Yusuf bersabar. Ala ini huruf cer. Ya. Al-akhdi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ketika Nabi Yusuf bersabar atas penculikan. Nah, al-akhdi itu artinya pengambilan. Yang dimaksud adalah penculikan. Nabi Yusuf diculik oleh saudara-saudaranya dan dimasukkan ke sumur. 7 hari berada di dalam sumur. Apa Nabi Yusuf mengeluh? Menangis? Tidak, padahal dia masih kecil. Dia menjalani rencana-rencananya Allah. Sobar tama Allahi ta'ala. Dia menjalani rencana-rencananya Allah. Tidak mengeluh sedikit pun. Wal ubudiyati. Dan Yusuf dijadikan budak ketika diangkat dari sumur oleh seorang pedagang, lalu dijadikan budak dan dijual. Akhirnya dibelilah Yusuf oleh Zulaikha. Ya. Setelah besar-besar Yusuf menjadi tampan rupawan dan Zulaikha menyenanginya, menyukainya. Terjadilah fitnah. Maka Yusuf dipenjara. Wasijni. Ketika dipenjara, wadzuli, dia dalam keadaan hina. Karena anggapannya orang yang masuk penjara itu adalah orang yang punya salah. Yusuf difitnah dan akhirnya wadzuli, hina. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Wafaqo fi'la rabbihi. Wafaqo fi'la rabbihi. Wafaqo adalah fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Kembali kepada Nabi Yusuf. Fi'la maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Rabbi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi'nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Apa yang Yusuf lakukan? Wafaqo. Dia setuju. Dia ridho. Fi'la rabbihi. Terhadap perbuatan Robnya. Terhadap perilaku Tuhannya. Wafaqo fi'la rabbihi. Itu Nabi Yusuf. Dia ridho menjalani tahapan-tahapan rencana-rencananya Allah. Dari penculikan, dimasukkan ke sumur, diangkat lalu dijadikan perbudakan, lalu dijual, lalu difitnah setelah besar, kemudian dimasukkan ke penjara dan menjadi orang yang hina. Wafaqo fi'la rabbihi. Yusuf tidak pernah mengeluh. Dia selalu setuju dengan rencana-rencana Tuhannya. Wafaqo fi'la rabbihi. Bisakah kita? Itu pertanyaannya. Bisakah kita? Ayo jawab dulu dong. Oke. Apa bacanya? Wafik. Kalau wafik fi'il amar dong. Engkau setujulah. Berarti ditujukan kepada kita. Bukan cerita Yusuf lagi. Kalau dibaca wafik. Tapi kalau dibaca wafaqo, fa'ilnya adalah huwa. Yang kembali kepada Yusuf. Kalau dibaca wafik, maka menjadi anta. Engkau setujulah. Jadi ceritanya gimana kalau kembali ke engkau? Kan lagi cerita tentang Yusuf. Kenapa bacanya wafik? Begitu. Yudi wafiki, begitu ya. Wafiki. Kalau dibaca wafiki sebagai apa? Fa'ilnya mana? Nah, begitu ya. Kalau saya bacanya wafaqo. Wafaqo fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Kembali kepada Yusuf. Yusuf setuju. Yusuf ridho. Fi'la maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Robbi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Gitu. Gitu Pak Yuda. Pak Yuda maunya apa? Wafiki, begitu. Kalau wafiki, fi'il apa? Domirnya kemana? Kembalinya. Nah, begitu ya. Oke.
Oke. Wawunya atop. Wawunya atop. Ya, kalau dzuli maktuf alaihnya. Ini isim, ini fiil, begitu ya. Nanti artinya kacau. Ya, artinya kacau nantinya. Ya, begitu. Jadi Yusuf setuju. Wafaqo. Nah, begitu. Dia setuju fi'la rabbihi terhadap perilaku Tuhannya. Begitu, bisa nggak kita seperti itu? Oke, Pak Yadi Supriyadi 979. Oke. Oke. Sip, Pak, saya mengikuti wazan fa'ala. Ya, fa'ala. Yufa'ilu. Makanya fi'il, isim fa'ilnya muafiq. Orang yang setuju. Nah, Yusuf itu setuju dengan programnya Allah. Dia tidak pernah membantah. Coba lihat perjalanan Yusuf. Akhirnya apa? Sohat najabatuhu. Sohat adalah fi'il madi. Domirnya hiya, belum bisa menjadi fa'il. Maka depannya dibaca fa'il. Najabatu. Fa'il yang dirofahkan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Sohat najabatuhu. Fa'ilnya adalah najabatu, kedewasaannya menjadi matang. Sohat itu arti aslinya benar. Yang dimaksud adalah menjadi matang. Kedewasaannya menjadi matang. Lihat, ketika seseorang banyak mendapatkan masalah demi masalah, maka kedewasaannya akan menjadi matang. Begitu juga dengan Yusuf. Dia menjalaninya dengan sendirian. Begitu. Apa yang terjadi berikutnya? Wasoro malikan. Wawanya masih atop, soro fi'il madinakis. Dengan isim soronya adalah huwa, kembali kepada Yusuf. Malikan khobar soro yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Soro malikan. Akhirnya Yusuf menjadi raja. Ikuti prosesnya. Itulah rencananya Allah. Ya, ketika seseorang bisa bersabar dengan ketetapan Allah, maka ujungnya adalah soro malikan. Allah membalas kepada pelakunya, bukan membalas kepada bukan pelakunya. Layak Yusuf mendapatkan kemuliaan. Maka di sini Allah menjelaskan, nakola minadzulli ilal izzi. Begitu ya. Maka di sini dijelaskan nakola minadzulli ilal izzi. Apa itu artinya? Nakola fi'il madi, fa'ilnya huwa. Dia Allah memindah. Dia Allah memindahkan minadzulli dari kehinaan ilal izzi kepada kemuliaan. Ya, di sini bisa dilanjut minal mauti ilal hayati. Begitu ya. Nah, intinya di sini Allah memindahkan dari kehinaan menjadi mulia. Itulah Yusuf. Begitu juga dengan kita. Fahakaza anta. Nah, di sini Kang Akung terima kasih. Fahakaza anta. Begitu juga dengan engkau. Begitu juga dengan dirimu. Boleh begitu ya. Hakaza ini, fa-nya adalah istiqnab. Hakaza adalah isim isyarah. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Kata setelah isim isyarah menjadi badal. Hakaza anta. Begitu juga engkau. Idza ittaba'ta syar'a wa sabarta ma'allahi ta'ala wa khafta minhu wa rajaitahu wa khalafta nafsaka wa hawaka wa syaitonika wa syaitonaka nukilta min hadzal ladzi anta fihi ila ghairihi. Di sini. Siap sampai sini? Agar kita sampai titik memahaminya. Fahakaza. Begitu juga anta dengan engkau.
Idza ittaba'ta. Idza ini dzaraf bermakna syarat kalau bertemu dua kalimat. Ya. Ittaba'ta. Ittaba'ta ini fi'il madi. Fa'ilnya adalah anta. Asyara'a maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Apabila engkau mengikuti syariat. Wasobarta. Wawanya atop. Sobarta fi'il madi. Fa'ilnya anta. Maknanya dzaraf. Allahi mudhaf ilaih. Ta'ala kalimat i'tirodiyah. Dan engkau bersabar terhadap engkau bersabar bersama ketetapan Allah Ta'ala. Wa khofta minhu. Khofta, bawanya atop. Khofta fi'il madi, fa'ilnya anta. Minhu, minnya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Dan engkau hanya takut kepada Allah. Wa rojaitahu. Dan engkau hanya berharap kepadanya. Wa kholafta nafsaka. Kholafta ini adalah fi'il madi, fa'ilnya anta. Maka depannya dibaca maf'ul bi, nafsaka. Dan engkau berbeda dengan nafsumu. Nafsumu ingin tidur, kita maunya bangun. Itu namanya berbeda. Wahawaka. Dan berbeda dengan keinginanmu. Wasyaitonaka. Dan berbeda dengan setanmu. Nukilta. Nah, ini adalah fi'il madi majhul. Engkau pasti dipindah. Min hadzal ladzi. Minnya huruf jar, hadza isim isyarah sebagai majrur. Kata setelah isim isyarah menjadi badal. Min hadza, dari kondisi ini. Apa kondisi ini yang dimaksud? Maka alladzi ini badal dari hadza. Alladzi anta fihi. Alladzi isim mausul sebagai badal dari hadza. Maka butuh silah mausul. Mana silah mausulnya? Anta. Domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Fi-nya huruf jar, hi-nya domir muttasil sebagai majrur. Fihi sebagai khobar dari anta. Anta fihi sebagai silah mausul dari alladzi. Ya. Nukilta. Engkau pasti dipindah. Min hadza, dari kondisi ini. Alladzi anta fihi, yang engkau berada di dalamnya. Dipindah kemana? Ila ghairihi. Ilanya huruf jar, ghairi majrur yang dijarkan dengan kasrah wa huwa mudhaf. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Dipindah kemana? Engkau dipindah dari kondisi yang engkau berada di dalamnya. Itu kondisi apa yang engkau berada di dalamnya? Kondisi yang tidak cocok. Kemudian bisa bersabar dengan ketetapan Allah. Maka dipindah oleh Allah. Ila ghairihi, ke kondisi yang lain. Mana kondisi yang lain yang dimaksud? Tanakkola, ya. Kalau fi'il madi tanak, dianya berarti Allah ya. Oke. Kalau dibaca tanakkola berarti fi'il madi. Ya, tafa'ala, tanakkola. Oke. Dia memindahkan, boleh. Mimma takrohu, ya. Dari apa-apa yang takrohu. Engkau benci. Ila ma tuhibbu, kepada apa-apa yang engkau sukai. Begitu ya. Oke, ini dibacanya fi'il madi ya, bukan fi'il mudhari. Ya, karena lebih nyaman pakainya dia, domirnya. Berarti Allah. Jadi tanakkola, dia Allah memindah mimma takrohu ila ma tuhibbu. Nah, begitu. Jadi Allah memindah dari ma. Ma-nya bisa juga diartikan man. Ya, seperti itu. Misalkan tadi seorang istri mendapatkan suami yang suaminya itu tidak sesuai harapan, tapi dia tetap menjalankan syariatnya. Ini tidak meninggalkan syariatnya. Ittaba'ta syar'a. Nah, dia tetap menjalankan syariatnya, walaupun suaminya buruk, suaminya jahat, dia tetap taat. Dia tidak meninggalkan syariatnya. Wasobarta ma'allahi ta'ala, dan dia bersabar dengan ketetapan Allah ini. Ya, dan dia hanya takutnya kepada Allah. Takut tidak mendapat ridhonya. Gitu. Jadi dia berbakti kepada suaminya itu bukan karena takut suaminya, tetapi dia takut kepada Allah. Takut tidak mendapat ridhonya Allah. Karena ridho seorang istri ada di suaminya. Sehingga dia tetap mengabdi, tetap taat, padahal suaminya brengsek. Oh gitu ya, kalimat itu brengsek. Gitu. Sehingga Allah memindahnya.
Tanaqqala mimma takrahu ila ma tuhibbu. Nah begitu. Dia Allah pasti memindah. Mimma dari siapa, berarti ini man bimaknanya. Dari siapa yang ia benci kepada siapa yang ia sukai. Tuh, gitu. Jadi bagaimana cara Allah memindahkannya? Bisa diganti casingnya, bisa juga diganti HP-nya. Itu maksudnya. Ngerti maksudnya? Jadi Allah bisa ganti suaminya itu menjadi akhlaknya lebih baik. Atau memang suaminya yang diganti oleh Allah. Nah itu. Oke, Pak Deddy Rustandi. Waman. Wama. Apa itu? Apa tuh Pak Deddy? Oke, Pak Romli ganti istrinya. Wiis ngerti. Gitu. Jadi di sini makanya menggunakannya emak. Contoh, kalau emak yang tidak berakal, kita mendapatkan satu pekerjaan. Yang pekerjaan itu tidak kita sukai. Tapi kita tetap sabar menerimanya. Ya. Kita tetap sesuai syariat. Kita ada tanggung jawab dengan pekerjaan itu. Karena syariat mengajarkan ada tanggung jawab. Akhirnya dia mengerjakannya dengan baik. Padahal pekerjaan itu tidak disukainya. Dia tetap bersabar bersama ketetapan Allah itu. Dan dia hanya takutnya kepada Allah. Bukan pada bosnya. Karena pekerjaannya adalah amanah. Dan dia hanya mengharap ridhonya Allah. Dan dia melakukannya sesuatu yang berbeda dengan hawa nafsunya. Ya, dengan keinginannya, dengan setannya. Maka engkau dipindah dari kondisi ini yang engkau ada di dalamnya kepada kondisi yang lain. Allah memindahnya dari sesuatu, boleh ya, dari apa, ya, dari pekerjaan yang engkau benci menuju pekerjaan yang engkau sukai. Nah itu, ya, nyambungan ya. Jadi masa tua kita akan nyaman ketika kita sabar dengan ketetapan Allah. Nah begitu. Asep Munjin, mimma bimakna perkara. Bisakah Ustadz? Boleh. Boleh. Diartikan sesuatu juga boleh. Cuman maksudnya kalau ma itu boleh. Boleh yang dipanggil itu yang berakal. Boleh ya. Tapi kalau Allah menyebutnya man, itu yang tidak berakal nggak bisa. Ya, tapi kalau Allah panggil yang tidak berakal, maka yang berakal pun ikut terpanggil. Karena jumlahnya emak yang tidak berakal dengan yang berakal itu lebih banyak yang tidak berakal. Ya. Jadi ketika dipanggil yang tidak berakal, maka yang berakal terpanggil. Begitu. Oke. Pak Romli, izin Ustadz keluar. Ya, monggo Pak Romli, ada keperluan Pak Romli. Oke. Apunten telat. Oke, Aljili susah mencontoh Nabi Yusuf ya. Kita belajar Pak. Nabi itu contoh buat kita, bukan contoh buat yang lain. Ketika Allah memberikan contoh berarti kita punya kemampuan. Karena Allah memberikan contoh itu layak buat dilakukan oleh manusia. Dan kita adalah manusia yang mampu mencontoh para nabi. Karena nabi didatangkan oleh Allah sebagai contoh. Bukan malaikat. Coba kalau yang dibikin contoh malaikat, kita nggak bakal mampu mengikutinya. Karena berbeda. Begitu Pak Jili ya. Apa ini? Boleh khuluk. Karena sudah memenuhi uzur syarat. Oke. Dan sudah didoakan tidak berubah. Gitu. Umu Ihsan amin. Ana Fathatad gimana dengan Al-Ahzab 33? Waduh kelewat. Al-Jili. Sami itu ya. Insya Allah ya Al-Jili. Kenapa Allah berikan contoh? Pasti bisa. Sabar sa. Masya Allah. Maksudnya minal mauti ilal hayati. Nah, ini kalau makna sebenarnya ya berarti ilal mana tadi Pak? Ini ya.
Nah ini kan ada dua kan ya. Nah, ini Allah memberikan nasib kepada Nabi Yusuf dari kehinaan menjadi kemuliaan. Minal mauti, dari kematian, ilal hayati, menuju kehidupan gitu. Kematian tidak mesti diartikan secara fisik. Hatinya mati menjadi hidup, begitu Pak. Ya, itu maksudnya. Mati itu sesuatu yang tidak bergerak. Dan hidup itu adalah sesuatu yang bergerak. Nah begitu. Ya, jadi Allah pindah dari sesuatu yang mati menjadi sesuatu yang hidup. Contoh, usahanya menjadi mati, bangkrut, menjadi bangkit kembali. Ya, seperti itu Pak. Ya, tapi syaratnya ingat, sobarta. Begitu kan? Lau, di sini pakainya lau, sobarta ma'allahi ta'ala. La ro'aita ajaiba min lutfihi. Tuh, gitu. Jadi, engkau pasti akan melihat keajaiban-keajaiban dari sifat lembutnya Allah. Kalau kita mengikuti rencananya Allah, jangan ada protes di situ. Ikuti saja, ya. Insya Allah. Gitu. Terima kasih Kiaiku, sabar masya Allah. Isop snack, dari yang buruk jadi baik. Boleh. Mau Ihsan, masya Allah Ustaz. Nah, gitu. Hobi sholawat. Kenapa kalau rezeki sudah diatur Allah SWT, tapi masih banyak orang mencari lebih. Nah itu karena tidak tahu hobi. Kalau sudah tahu, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, jadi tenang. Maksud tenang di sini tidak bermaksiat. Ya, tidak bermaksiat. Kenapa? Karena yakin bahwa rezeki itu tidak bisa bertambah dan juga tidak bisa berkurang. Oke, Juragan Tajir izin keluar yai, monggo. Pak Zari, mohon izin Ustadz, ada acara. Monggo. Monggo Pak Azari. Waduh, ini udah jam 8 lewat. Oke Pak Rofi. Dalam sekali ya Pak Rofi. Subhanallah. Itu ya. Oke. Cukup hari ini kita baca ulang. Nah ini jamnya udah jam 8 ini. Pak Aji, Masya Allah. Dulu belajar di mana ya? Masya Allah. Indra Bai. Apa tadi? Aduh kelewat. Nok muzna, rizki sudah ditetapkan, tapi wajib ikhtiar Yai. Nah, ikhtiar itu tugas seorang hamba. Itu ikhtiar, ya. Bil ibadati wal kasabi. Perbaiki ibadahnya dan maksimalkan usahanya. Itulah tugas seorang hamba. Begitu. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita harus menjadi hamba yang baik. Apa hamba yang baik? Perbaiki ibadahnya dan maksimalkan usahanya. Jodoh juga ketetapan Allah. Betul. Muhammad Hussein, pamit Ustadz, mau tugas, monggo. Ya, udah. Oke. Sudah jam 8 lewat malah ya. Oke, mimma yai i'rabnya diulang. Oh, mimma ya. Mimma. Mana tadi kalimatnya? Nah, ini. Mimanya mana nih? Oh ini. Mima, minnya huruf jar, ma-nya isi mausul sebagai majrur. Takrohu fi'il mudore dengan fa'ilnya huwa kembali ke ma. Ilanya huruf jar, ma-nya isi mausul sebagai majrur. Tuhibbu fi'il mudore dengan fa'ilnya. Apa nih fa'ilnya? Anta. Nah, sebagai silah mausul dari ma. Begitu. Jadi tukrohu ila ma tuhibbu. Nah, ini sebagai silah mausul dari ma. Ya, saya ulang ya. Tanakkola, ini yang benar tadi bacanya. Fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Mimma. Asalnya min, huruf jar, ma isi mausul sebagai majrur. Takrohu fi'il mudore dengan fa'ilnya anta. Ila huruf jar, ma isi mausul sebagai majrur. Tuhibbu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta sebagai silah mausul dari ma. Nah, baru dibaca dari sini. Takrohu ila ma tuhibbu sebagai silah mausul dari ma. Nah, begitu. Jadi, tanakkola, Allah akan memindahkan. Allah pasti memindahkan. Mima dari sesuatu, boleh begitu.
takrahu yang engkau benci, ila ma tuhibbu kepada sesuatu yang engkau sukai. Begitu.